Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, kami di sini dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Sosial IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Farhan Al-Fahmi, NPP 290262. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nelson Manurung, NPP 290150, nomor absen 03. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPP 290051, nomor absen 01. Baik, materi pertama yaitu tentang definisi kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah suatu kondisi di mana ketika seseorang mengalami kondisi batinnya itu suatu kondisi yang tenang, tentram, sehingga ketika dalam melakukan interaksi baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, dia akan merasakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan keterangan sehingga melakukan interaksi dengan baik dan benar. Kemudian, seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuannya dalam berinteraksi dan mengembangkan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mental terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres atau pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan psikologis. Beberapa penyakit yang hanya terjadi pada jenis pengadap tertentu seperti postpartum depression yang hanya menyerang ibu setelah ia melahirkan. Kemudian, adapun beberapa kondisi yang paling umum terjadi di masyarakat atau diri kita sendiri yang kita tanpa sadari bahwa itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang pertama adalah tentang stres. Stres adalah kondisi ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Saat stres, biasanya orang akan mengalami kegelisahan, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara dia bersikap dan kesehatan fisik mereka. Di antara beberapa penyakit akibat stres, yaitu selanjutnya ada insomnia, sulit tidur, gangguan tidur, lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, nyeri atau tegang pada otot, penurunan gairah seksual, bahkan penyakit liver, obesitas, hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang paling umum terjadi adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan di sini yang dimaksud adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan. Berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Sementara itu, gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan atau akibat dampak dari gangguan kecemasan yaitu adalah insomnia. Kemudian ada beberapa penyakit lain seperti badan bergetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak nafas, lelah, sakit perut, sakit kepala, pusing, dan lain sebagainya. Meskipun penyebab gangguan kecemasan belum diketahui secara pasti, beberapa faktor diduga dapat memicu munculnya kondisi tersebut. Di antaranya adalah trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di luar lingkungannya masing-masing. Kemudian, penyakit yang terakhir yang paling umum terjadi adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih, berbeda dengan kesedihan biasa, yang pada umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain masa pengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya secara normal. Maka tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri mereka sendiri, bahkan mencoba untuk membunuh diri. Di antara beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi, sehingga kita dapat mencegah kejadian tersebut adalah yang pertama, kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus merasa nangis. Kemudian, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan, tidak dapat mengendalikan dirinya, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, serta tidak acuh terhadap orang lain. Mungkin selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita, Nelson Manurung.
Di sini akan saya lanjutkan presentasi dari Saudara Iqbal. Sini akan menjelaskan tentang faktor psikologi lintas budaya. Cabang psikologi yang menaruh perhatian pada pengujian berbagai kemungkinan batas-batas pengetahuan dalam mempelajari orang-orang dari budaya berbeda. Saya akan menjelaskan secara sederhana, psikologi lintas budaya diartikan tentang dilibatkannya partisipan dan latar belakang kultural yang berbeda dan pengujian perbedaan antar partisipan. Secara luas dapat diartikan bahwa psikologi lintas budaya ialah pemahaman atas apakah kebenaran dan prinsip psikologi bersifat universal atau khas budaya. Dan sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Segal dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa psikologi lintas budaya adalah cabang psikologi yang melakukan kajian-kajian terhadap fenomena kejiwaan dan perilaku manusia dalam konteks lintas budaya. Psikologi lintas budaya itu memiliki tujuan, yaitu untuk mengungkap tentang cara-cara tradisi budaya yang mampu mengatur, mempengaruhi, dan mentransformasikan fenomena kejiwaan dan perilaku manusia. Fenomena kejiwaan dan perilaku manusia meliputi 3 ranah penting dalam kajian-kajian psikologi, yaitu bagaimana cara berpikir, berperasaan, dan cara berperilaku manusia. Dalam upaya untuk membuka perspektif psikologi yang lebih berimbang, maka kemudian lahir psikologi lintas budaya. Keberimbangan itu dapat dilihat dari cakupan psikologi lintas budaya yang melakukan kajian-kajian terhadap prinsip-prinsip psikologi universal yang melandasi perilaku manusia melalui studi kesamaan lintas budaya dan perbedaan lintas budaya terkait dengan topik-topik psikologi. Topik-topik psikologi itu misalnya emosi, kognisi, perilaku lingkungan, prasangka dan stereotip, akulturasi, sosialisasi, komunikasi, organisasi, hubungan erat, pengasuhan anak, dan cinta. Saat ini psikologi lintas budaya mengalami dilema dalam operasionalisasi metodologis budaya, di mana persoalan bagaimana budaya dapat mendefinisikan atau diukur dalam penelitian. Untuk melakukan penelitian lintas budaya secara valid, tidak cukup hanya dengan mendapatkan sampel yang secara memadai mewakili budaya yang akan diteliti. Dan penting untuk disadari bahwa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti itu sendiri tak bebas budaya alias culture bound. Peneliti lintas budaya seringkali menggunakan prosedur terjemahan balik untuk memastikan kesetaraan tertentu dalam protokol mereka. Saya akan menjelaskan tentang contohnya. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu sebuah budaya di Jawa yang mengajarkan sopan santun baik dari tutur kata maupun perilaku kepada seseorang, di mana pengajaran dari sopan santun dan kehidupan yang baik itu sudah ditanamkan mulai dari kecil atau sejak dini. Hingga nantinya saat dia dewasa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan dapat mengajarkannya atau menurunkannya ke generasi-generasi berikutnya. Selain itu manfaat dari penanaman psikologi yang baik pada diri seseorang itu, di mana seseorang tersebut dapat membawakan hal-hal yang baik tersebut ketika dia kembali ataupun ketika dia keluar dari daerah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan psikologi sosial. Tekanan psikologi sosial atau sering disebut dengan stresor kerja adalah semua bahaya pekerjaan yang terkait dengan cara kerja dirancang, diatur dan dikelola serta konteks ekonomi dan sosial pekerjaan. Psikologi sosial itu merupakan gangguan penilaian kognitif tentang apa yang dipikirkan dan tentang apa yang dilakukan. Bahaya psikologi sosial mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik pekerja, termasuk kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam lingkungan kerja di antara orang lain. Mereka tidak hanya menyebabkan hasil psikiatri atau psikologis seperti kelelahan kerja, gangguan kecemasan dan depresi, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik ataupun penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan penyakit yang lainnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi kami yaitu tentang penerapan psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok. Artinya dalam psikologi sosial, manusia tidak hanya diamati sebagai seorang individu, melainkan juga dalam kelompok lingkungannya. Penerapan psikologi sosial bisa terdapat di seluruh bidang kehidupan, salah satunya bidang kesehatan. Berikut akan dibahas penerapannya. Yang pertama,
penerapan dari psikologi sosial dalam bidang kesehatan, yaitu penggunaan self-efficacy. Self-efficacy adalah sebuah kepercayaan bahwa seseorang bisa melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Self-efficacy ini akan mempengaruhi kualitas seseorang dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya, misalnya tentang keputusan seseorang untuk berhenti merokok dalam hidup yang lebih sehat. Yang kedua yaitu social learning theory. Dalam teori ini dipercaya bahwa setiap orang melakukan pembelajaran dan cenderung mau meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Maka aplikasi dari psikologi sosial dalam kesehatan terkait teori ini yaitu dengan menjadikan gaya hidup sehat menjadi tren yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga membuat orang lain juga termotivasi dan mengikuti gaya hidup sehat tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi antara praktisi kesehatan dengan pasien. Interaksi antara dokter dengan pasien atau perawat dengan pasien termasuk proses sosial yang cukup kompleks. Misalnya asumsi pasien terhadap dokter, apakah dokter cukup kompeten atau tidak. Asumsi mereka itu kemudian akan menentukan keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti saran kesehatan yang diberikan oleh dokter tersebut. Yang selanjutnya yaitu locus of control adalah kendali individu atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk membuat usaha mereka berhasil. Dalam bidang kesehatan dibutuhkan locus of control dalam kognisi penyakit untuk meyakinkan diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan dapat mengendalikan atau menyembuhkan penyakit yang sedang mereka alami. Yang selanjutnya adalah melakukan prinsip persuasi. Para praktisi kesehatan harus mengetahui prinsip persuasi yang akan bermanfaat untuk mereka ketika mempromosikan kesehatan dan pemberantasan penyakit. Hal ini bisa diaplikasikan saat melakukan penyuluhan hingga workshop kesehatan berupa program latihan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu identifikasi stres. Nah, dalam penerapan ini, seorang yang mengalami stres atau tekanan seringkali kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, aplikasi psikologi sosial sangat dibutuhkan di bidang kesehatan untuk bisa mengidentifikasi kondisi psikis dan kejiwaan seseorang. Diharapkan dengan identifikasi stres lebih dini, penanganan pun akan bisa lebih cepat dilakukan sehingga bisa mempercepat penyembuhan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan sistem kesehatan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, dengan mengendalikan perilaku interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, maka para praktisi kesehatan bisa membuat pendekatan yang sesuai untuk masyarakat tersebut. Harapannya ialah dengan pendekatan yang sesuai maka akan terjadi perubahan sikap di masyarakat. Yang kedelapan yaitu pendidikan kesehatan. Psikologi sosial sangat penting untuk diaplikasikan dalam melaksanakan pendidikan kesehatan. Pendekatan sosial yang baik dan dalam pendidikan kesehatan tentu akan menentukan keberhasilan pendidikan kesehatan tersebut. Hal ini bisa dibayangkan ketika kita ingin masuk ke lingkungan atau dalam masyarakat tertentu yang memiliki kebiasaan tertentu, sudah pasti kita memerlukan pendekatan-pendekatan yang baik untuk bisa mempengaruhi kebiasaan yang sudah terbentuk, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Yang selanjutnya, membangun kepercayaan masyarakat. Jadi dengan adanya psikologi sosial dengan membangun kepercayaan masyarakat akan cukup sulit bagi tenaga kesehatan untuk membangun pola hidup sehat jika dia tidak dipercaya oleh masyarakat secara keseluruhan. Maka hal ini pula yang harus dipahami dan diaplikasikan oleh praktisi kesehatan. Mereka perlu mampu membangun kepercayaan masyarakat untuk bisa mensukseskan tujuan mereka dalam mewujudkan lingkungan sosial. Yang terakhir, penerapan dari psikologi sosial dalam bidang kesehatan yaitu membentuk kelompok pendukung. Bagi kebanyakan orang, terutama yang mengalami penyakit cukup berat seperti kanker, stroke, hingga HIV/AIDS, beban mental dan psikis mereka sangat berat. Dengan keberadaan kelompok pendukung ini, pasien akan memberikan support dan lebih mampu untuk menangani beban psikis akibat penyakit yang dideritanya. Demikianlah penerapan dari psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Dan semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.